Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, marilah selalu kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan umur, usia hingga saat ini. Kita sampai pada hari-hari akhir di bulan Rajab. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Sya'ban, dan berikutnya mudah-mudahan kita disampaikan ke bulan Ramadan. Para sahabat dulu terbiasa, mereka 6 bulan sebelum Ramadan itu berdoa terus-menerus kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan disampaikan pada bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah Ramadan mereka selalu berdoa, mudah-mudahan amalan yang telah dilakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga meniru kebiasaan para sahabat ya. Doa yang sering kita ucapkan pada bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah barakah kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kami semua ke bulan Ramadan. Dan para sahabat banyak berdoa, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamu minna mutaqabbala. Ya Allah, antarkanlah kami kepada bulan Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepada kami, serta terimalah amal-amal kami di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini terkait dengan momentum atau peristiwa Isra Mi'raj, yaitu menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong di setiap musibah dan problematika hidup. Nanti akan kita tadabburi beberapa ayat yang terkait, khususnya surah Al-Baqarah ayat 45 dan 153 yang terkait dengan judul pada kesempatan ini. Dan kita akan singgung pada pengantar tentang konteks sejarah bahwa Isra Mi'raj ini terjadi di tahun kesedihan atau Amul Huzn. Ada pemboikotan total yang dilakukan oleh masyarakat Arab kepada Bani Hashim. Mungkin pada saat tempo hari seperti lockdown ya, ada lockdown total. Ketika masyarakat Quraisy berputus asa, mereka tidak bisa membendung dakwah Islam. Tersebar pada saat itu dakwah Islam
walaupun agak lambat tetapi cukup meyakinkan dan membuat repot bangsa Quraisy. Maka mereka memutuskan untuk melakukan boikot total atau muqata'ah 'ammah. Jadi masyarakat kabilah Bani Hashim ini diisolir di sebuah syi'ab. Syi'ab itu adalah tempat yang tertutup oleh dua bukit. Yang di situ masyarakat atau yang di luar dari Bani Hashim tidak boleh berhubungan, berkomunikasi, berinteraksi dengan Bani Hashim. Tidak boleh menjual makanan, minuman, tidak boleh bicara, tidak boleh komunikasi, sehingga Bani Hashim ini terisolir di tempat ini, sehingga kehidupan mereka sangat memprihatinkan. Kejadian itu bukan 1-2 hari, bukan 1-2 bulan, tetapi selama 3 tahun berturut-turut. Bisa kita bayangkan ya, mereka terisolir di satu tempat, tidak mendapat pasokan makanan, kalaupun membeli nggak mau. Kabilah-kabilah lain tidak boleh menjual makanan kepada Bani Hashim, sehingga Rasulullah sendiri sering kelaparan ya, sering mengikatkan batu di perut beliau untuk menahan lapar. Bahkan banyak yang makan daun-daunan, hal yang sangat memprihatinkan. Sehingga akibat boikot total itulah paman beliau yaitu Abu Thalib jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Begitu pula istri beliau tercinta Khadijah bintu Khuwailid juga meninggal dunia. Dua orang yang selama ini selalu menopang dakwahnya Rasulullah SAW meninggal dunia. Sehingga bisa kita bayangkan betapa sedihnya perasaan Rasulullah SAW. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulnya ini, yaitu Rasulullah SAW diperjalankan lewat peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang ini merupakan hiburan atau dalam bahasa Arabnya tasliyah, perjalanan spiritual yang dilakukan oleh beliau didampingi dengan malaikat Jibril untuk memberikan hiburan dan ya sejenak melupakan musibah kubra yang beliau dapatkan sebelumnya. Di samping itu juga sebagai bantahan kepada kaum yang meragukan kerasulan beliau. Jadi ada isu yang disebarkan dari baik itu dari kalangan kafir Quraisy ataupun dari kaum ahlul kitab yang ada di Madinah. Mereka menyebarkan isu di Mekah tentang meragukan kerasulan Nabi Muhammad. Kalau orang Quraisy sejak awal sudah sebagian ya meragukan kerasulan beliau, menganggap beliau sebagai orang yang hanya pembohong ya, kemudian penyair. Ada juga yang menuduh beliau sebagai seorang dukun. Bahkan ada yang menuduh beliau sebagai orang yang gila. Na'udzubillah min dzalik. Itulah tuduhan-tuduhan keji yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Quraisy kepada Rasulullah SAW. Dan orang-orang ahlul kitab juga demikian. Mereka ini menginginkan Rasul akhir zaman itu dari keturunan Bani Israel. Pada saat mengetahui Nabi Muhammad ini bukan dari keturunan Bani Israel, mereka menolak, tidak mau mengimani kerasulan Nabi Muhammad. Nah, untuk itulah Allah Ta'ala memperjalankan Rasulnya ini dari perjalanan Mekah tidak langsung naik ke atas. Padahal kalau
Kita lihat di sini ya, tadi ayat yang sudah dibaca. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari al-masjidil haram menuju al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang telah kami berikan barokah di sekitarnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan, kami perlihatkan kepadanya di antara tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ayat-ayat yang diawali dengan kata-kata subhana itu menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala yang luar biasa, kejadian yang luar biasa. Termasuk ayat ini, kejadian luar biasa yang dipertontonkan, yang ditunjukkan Allah Ta'ala kepada seluruh makhluk. Alladzi asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan kepada hambanya. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa kata-kata abdihi ini memberikan penjelasan bahwa Rasulullah SAW saat itu diisrokan dan dimi'rajkan dengan jasad dan rohnya. Bukan hanya rohnya saja, tetapi jasad dan roh. Karena seorang hamba, seorang manusia sempurna terdiri dari jasad dan roh. Kalau hanya roh saja bukan manusia. Kalau hanya fisik juga tidak bisa bergerak. Jadi Allah memperjalankan Rasulnya ini dengan jasad dan rohnya, bi'abdihi di sini. Pada satu malam, dan malam pun tidak penuh ya. Beliau diceritakan dalam satu versi beribadah tidur di Masjidil Haram, di versi yang lain di Maimunah. Itu pun tidak awal malam ya. Jadi sudah beberapa waktu pada malam tersebut, sehingga tidak penuh full satu malam perjalanan ini, hanya sebagian malam saja. Dari Al-Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah, mampir dulu menuju ke Al-Masjidil Aqsa, yang kalau tujuan beliau itu naik ke atas, sebenarnya lebih dekat dari Mekah langsung ke atas, karena posisi Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat, itu berada pas di atas Ka'bah. Jadi kalau Ka'bah itu tempat tawafnya manusia, kalau Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya malaikat, yang ada pas di atas Ka'bah, ditarik lurus ke atas itu. Perjalanannya lebih simple ya, lebih dekat, tetapi Allah punya misi untuk memperjalankan Rasulnya dulu dari Mekah menuju ke Palestina untuk sholat di Masjidil Aqsa. Untuk apa? Pada saat beliau sholat di sana mengimami para Rasul, beliau bukan hanya bagian daripada para Rasul, tapi beliau adalah Rasul yang paling utama, Sayyidul Mursalin, merupakan tuannya para Rasul yang menjadi imam. Ini menguatkan positioning beliau yang sebelumnya saya sampaikan tadi, ada the marketing ya, penyebaran isu untuk downgrade atau merendahkan posisi beliau, bukannya Rasul, bukan ini, bukan itu, tapi justru Allah mengangkat posisinya, menunjukkan Nabi Muhammad ini adalah seorang Rasul yang betul-betul Rasul, dan bertemu dengan para pendahulunya, bahkan menjadi imam sholat di sana. Inilah merupakan tema utama, misi utama di antara tema yang lain yang akan kita bahas sesudahnya, yaitu tentang penuturan atau tasyrih kewajiban sholat itu. Dan disebutkan di sini bahwasanya Masjidil Aqsa ini diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Katsir,
apa makna pemberian barokah di sekitar Masjidil Aqsa? Maknanya menurut beliau adalah bahwa tanah yang ada di sekitar Masjidil Aqsa ini tanah yang subur. Di sana banyak menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang subur, yang saat ini masih dalam kekuasaan ataupun tarik ulur ya dari antara Palestina dan Israel ya. Jadi kalau sebelumnya ketika dikuasai penuh oleh warga Palestina, di sekitar Masjidil Aqsa dan Palestina pada umumnya ini memiliki tanah yang subur, terutama di sana banyak ditanami pohon tin dan zaitun. Jadi kalau sekarang Palestina yang hanya tersisa sekitar 22%, yang 78 itu dikuasai oleh Israel. 22% ini hanya ada di tepi barat, kemudian sebagian Yerusalem dan Gaza. 3 titik ini. Kondisi Gaza yang sudah sama-sama kita ketahui ya, sejak Oktober 2023 yang lalu mendapatkan tekanan yang luar biasa dan kehancurannya luar biasa. Sedangkan kota-kota yang sudah dikuasai sebelumnya oleh Israel ini dalam suasana yang damai dan makmur. Ini pengakuan dari kawan kami yang berkunjung langsung pada saat ada misi kemanusiaan ke Gaza ya, ketika turun di Yordania kemudian melewati perbatasan dan naik kendaraan melewati kota-kota yang di situ sebelumnya adalah negara Palestina dan berada sekarang di bawah kekuasaan Israel, itu seperti surga kondisinya, subur luar biasa. Tanaman-tanaman suburnya luar biasa, kotanya tertata dengan rapi yang luar biasa. Tetapi ketika sudah mulai masuk ke Gaza ini luar biasa ya kondisinya. Nah itulah ya, bahwa Allah Ta'ala memberikan keberkahan tanah yang di sekitar Masjidil Aqsa ini tanah yang subur. Makna yang lain, makna barokah itu adalah bahwa sebagian besar Nabi dan Rasul itu diutus dari bumi Syam. Nah, bumi Syam itu sekarang terbagi menjadi 4 negara. Ada Palestina, ada Syria, Yordania, Lebanon. Nah, dulu namanya bumi Syam. Tetapi Nabi dan Rasul itu banyak yang diutus di sana. Nabi itu jumlahnya sangat banyak. Jumlah Nabi itu disebutkan dalam hadis ada 124.000. Sedangkan Rasul itu jumlahnya 313. Yang disebutkan namanya dalam Al-Quran hanya 25. Dari 25 yang ulul azmi adalah 5. Dari 25 Rasul yang disebutkan namanya dalam Al-Quran, 12 itu dari sini, dari bumi Syam ini. Nah itulah menunjukkan keberkahan bumi Syam yang disebut dengan Ardul Anbiya, bumi para nabi. Lebih khusus adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, kurang lebih seperti ini sekilas tentang tadabbur penghayatan ayat 1 di surah Al-Isra. Nah inilah peta kawasan Arab dan sekitarnya. Jadi ada Makkah dan Madinah sebagai 2 tempat suci, tempat turunnya ayat-ayat Al-Quran kepada Rasul kita, yaitu 2 tempat ini, Al-Haramain ya, 2 tanah haram, Makkah dan Madinah. Yang selatan ini adalah daerah Yaman, Hadramaut. Nah, kemudian ada Son'a, ibu kotanya ya. Dulu kaum Ad, kaumnya Nabi Hud itu di
Ahqaf. Al-Ahqaf itu daerah Yaman ini. Kemudian cerita-cerita dalam Al-Quran ya tentang pemilik 2 kebun di surah Al-Kahfi itu di sini. Kemudian cerita tentang Ashabul Ukhdud yang membangun parit kemudian memaksa kepada orang-orang yang beriman untuk masuk dan dibakar di sana, itu di sini ya, di Yaman ini. Kaumnya Nabi Ad juga di sini. Nah, sedangkan kalau utara ya daerah ini daerah Tabuk. Kemudian ini adalah daerah Syam ini. Ada Al-Quds, Baitul Maqdis di sini. Nah, Syam ini masuk ya di dalamnya, yaitu ada Yordania, ada Palestina, ada Syria, dan ada Lebanon ya. 4 negara sekarang ini bertetangga dengan Mesir. Ada Tur Sina di sini ya. Tur Sina, Tur itu adalah bukit Sinai. Kemudian berbatasan dengan Irak. Nabi Ibrahim dulu dari sini kemudian hijrah ke Palestina dan sempat juga ke Mesir, kembali lagi ke Hebron Palestina, dan diperintahkan Allah Ta'ala untuk mengantarkan istri dan putranya ke Mekah. Itu Nabi Ismail diantarkan ke Mekah. Ini jarak yang sangat jauh antara Mekah dan Palestina ini, yang kalau digambarkan seperti ini ya, perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW diperjalankan dari Mekah menuju ke Palestina dulu. Ini jaraknya dari Mekah ke Yerusalem ke Baitul Maqdis ini 1240 km. Kalau dengan penerbangan pesawat 2 jam. Dulu Nabi Ibrahim menempuh dengan jalan kaki ya, bersama dengan anak dan istrinya ini. Jadi inilah Mekah ke Palestina dulu untuk mengimami para rasul di sana. Dan pada saat Rasulullah SAW sebelum diangkat ke langit itu ditawari oleh malaikat Jibril 2 minuman khamr dan susu. Maka beliau memilih susu, maka itulah sesuai dengan fitrah manusia yang benar, tidak memilih khamr. Khamr memabukkan, kalau susu ini sesuai dengan fitrah. Beliau diangkat ke atas, menembus 7 lapis langit, berjumpa para nabi terdahulu, menyaksikan isi surga dan neraka, dan berhenti di Sidratul Muntaha. Pada langit yang pertama beliau berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian lanjut ke atas berjumpa dengan Nabi Yahya dan Isa. Kemudian berjumpa di langit yang ketiga dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang keempat Nabi Idris, yang kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa, dan puncaknya ketemu dengan Nabi Ibrahim yang saat itu beliau bersandar di Baitul Ma'mur. Nah, kemudian beliau menerima perintah dari Allah Ta'ala, kewajiban sholat yang awalnya 50 kali, kemudian pada saat turun menemui Nabi Musa diberikan saran untuk dikurangi dan akhirnya menjadi 5 kali dalam 1 hari semalam, tetapi pahalanya tetap sama seperti 50 kali. Kalau ada yang bertanya apakah Allah tidak tahu kalau memang umatnya Nabi Muhammad itu tidak kuat melaksanakan 50 kali? Ya Allah, jawabannya Allah Maha tahu. Tetapi hadisnya sedemikian itu, artinya sahih, riwayat Muslim. Kita tidak perlu menggunakan akal pikiran untuk mereka-reka ya tentang kejadian seperti itu. Sudah kita imani apa adanya, dan semua ini kita ambil hikmahnya. Allah Ta'ala memberikan rahmat kasih sayang kepada kita semuanya untuk sholat 5 kali dalam sehari, tetapi fadilahnya sama dengan 50 kali. Walaupun sebelumnya, jadi kewajiban sholat 5 waktu dalam sehari ini baru
diwajibkan saat peristiwa Isra Mi'raj ini, yang waktunya para ulama sebenarnya beda pendapat, tetapi yang kuat adalah pada bulan Rajab tahun ke-10 kenabian. Artinya beberapa waktu itu sudah hijrah ke Madinah. Bahkan ada yang mengatakan waktunya itu 1 tahun sebelum hijrah. Berarti kan lebih dari tahun ke-10 kenabian ya. Karena Nabi berada di Mekah 13 tahun. Berarti mungkin lebih dari tahun ke-10 kenabian. Tapi ini diskusi masalah waktu tidak ada habisnya ya. Nah, sebelum ada kewajiban sholat 5 waktu ini, beliau sudah melaksanakan sholat. Biasanya sholat pagi dan petang saja. Bahkan pada saat Nabi SAW menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, kemudian pulang disambut oleh istrinya Khadijah, dan Khadijah langsung masuk Islam, itu beliau sholat bersama Khadijah pada saat waktu berikutnya, dan dilihat oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi masuk Islamnya Ali bin Abi Thalib itu tertarik dengan sholat yang dilakukan oleh Rasulullah dengan Khadijah itu. Ini menunjukkan sudah ada sholat saat itu, tetapi belum ditentukan waktu yang 5 seperti ini. Sholatnya hanya pagi dan petang, itu kan hanya 2 rakaat saja. Kalau yang 5 waktu ini diwajibkannya adalah setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi inilah merupakan oleh-oleh yang besar ya, yang utama kepada kita. Dan sedikit kita mereview tentang lokasi Masjidil Aqsa seperti ini. Jadi yang berwarna kuning ya, yang dipagari, ini semua kompleks Masjidil Aqsa. Di sana yang merupakan bangunan utama yaitu Masjid Jami Al-Qibli, bagian utama dari Masjidil Aqsa, yang mana imam sholat biasanya ada di sini. Kubahnya warna ini ya, abu-abu yang karena jauh sehingga seperti hitam ya. Ini bangunan atau tempat yang utama. Kemudian ini dinding buraq mulai sini sampai sini, bagian dari komplek Masjidil Aqsa, tempat Rasulullah memarkir buraq kendaraan beliau saat sebelum naik ke atas ya, pada saat peristiwa ini diparkir di sini. Nah, kemudian yang menjadi ikon juga Masjid Qubatus Sakhra. Kubah itu ya, kubah itu. Sakhra itu artinya batu, karena di dalamnya ada batu yang sepertinya mengambang. Ini merupakan komplek Masjidil Aqsa. Ini warna kuning emas ini yang fenomenal ini ya. Jadi seluruh yang berwarna ini, yang di dalam paket adalah komplek Masjidil Aqsa yang luasnya itu kira-kira 14,4 hektar. Ya, lebih kecil dari Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi antara bangunan dan seluruh, di situ ada halaman dan juga ada sebagian plaza. Itu kalau Masjid Nabawi luasnya 120 hektar. Kalau Masjidil Haram lebih luas lagi. Setelah perluasan yang terakhir, kurang lebih luasnya 150 hektar. Di pokoknya yang paling luas Masjidil Haram itu sampai menampung 3 juta jamaah. Kalau Masjid Nabawi ya sekitar 1,8 juta, yang 1 juta di dalam, yang 800 di luar. Nah, kurang lebih seperti inilah kompleks Masjidil Aqsa yang sekarang ini masih dalam tanda kutip ya penguasaan daripada Israel, yang kita kaum muslimin sangat ketat untuk melakukan sholat di sini. Jadi kita selalu berdoa ya, mudah-mudahan segera Palestina ini mendapatkan kemerdekaan, dan mudah-mudahan Masjidil Aqsa segera kembali sepenuhnya ke pangkuan umat Islam, karena ini adalah kiblat pertama umat Islam tadi. Jadi ketika turun kewajiban
untuk melaksanakan sholat 5 waktu, Nabi sholatnya menghadap ke sini, menghadap ke Baitul Maqdis ini. Dan itu pun nantinya ada perubahan ketika beliau sudah hijrah ke Madinah. Di Masjid Qiblatain itu beliau dipindah kiblatnya mengarah ke kiblat Ka'bah. Dan waktunya beliau berapa lama menghadap ke Baitul Maqdis, sholatnya itu hanya sekitar 16 bulan. Berarti kan sangat sebentar ya. Jadi saya cerita mungkin hampir setahun saja. Jadi mungkin setelah tahun 10 kenabian itu peristiwa yang terjadinya Isra Mi'raj ini. Tapi yang terkenal di masyarakat kita 27 Rajab tahun 10 kenabian. Kita tidak perlu mempersoalkan tentang masalah waktu ya. Baik jamaah sekalian, kita kembali ke tema ya, untuk kita tarik hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj ini. Tadi sudah kita gambarkan bahwasanya Nabi kita mendapatkan musibah besar tentang meninggalnya 2 tokoh, paman beliau dan istri beliau, sehingga itu disebut amul huzn. Tetapi Allah Ta'ala menguatkan kesabaran Rasulnya dengan menghadapi musibah. Maka kita pun juga seperti itu. Mari kita berusaha untuk memahami musibah dan sabar ya, bahwasanya hakikat ujian hidup adalah rangkaian ujian. Kita bisa baca sebagai referensinya surah Al-Baqarah 155 ya. Ini kelanjutan dari tentang masalah sabar dan sholat. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan pasti kami akan memberikan ujian kepada kalian dengan sesuatu berupa rasa takut, kemudian lapar, kemudian berkurangnya jiwa dan buah-buahan atau makanan. Dan Allah Ta'ala memberikan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Definisi sabar yang aktif yaitu sabar bukan berarti menyerah atau diam, pasif ya. Tapi sabar adalah menahan diri dari keluh kesah yang tidak perlu dan tetap istiqomah di jalan Allah Ta'ala saat badai datang. Dalamnya disebutkan as-sabru 'inda sudmatil ula, yang sangat diperlukan kesabaran itu adalah pada saat hantaman pertama itu. Musibah apapun yang kita dapatkan, yang paling penting bagi kita untuk memiliki kesabaran saat pertama kali mendapatkannya. Ya barangkali tentang meninggalnya orang-orang yang terkasih yang ada di keluarga kita ya. Itu saat awal itulah cobaan yang berat. Nanti kalau terlewat 1-2 bulan, 1-2 tahun kan menjadi normal ya. Pada saat seseorang mendapatkan musibah berupa kecelakaan dan sebagainya, itu yang diperlukan pada saat awal ya, badai datang. Ada korelasi dengan Isra Mi'raj. Nabi Muhammad disucikan hatinya dengan air Zam-Zam sebelum berangkat. Artinya untuk menerima pertolongan besar atau Mi'raj, hati harus dibersihkan dari penyakit hati dan ketidaksabaran. Kalau dulu pada saat Nabi usia masih kecil ya, sekitar usia mungkin sekitar 4 tahunan ya, beliau dibelah dadanya oleh malaikat Jibril ketika di Bani Sa'diyah, ketika masih diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Kemudian Halimah ketakutan, akhirnya mengembalikan Rasul ke ibunya. Ternyata ibunya tidak lama kemudian meninggal. Jadi saat itu hati Rasulullah dicuci dengan air Zam-Zam oleh malaikat Jibril. Nah, sedangkan peristiwa berikutnya adalah pada saat beliau sebelum dimi'rajkan, dibersihkan hatinya dari segala macam penyakit-penyakit hati, dan akhirnya beliau memiliki kesabaran yang luar biasa. Kita diajarkan oleh para guru kita ya, para ulama, kalau kita menghadapi masalah yang tidak berhenti
berhenti dalam hidup. Maka yang perlu kita evaluasi adalah sholat kita. Insya Allah, kalau kita memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki hidup kita secara umum. Di antara dasarnya ayat 45 surah Al-Baqarah, wasta'inu bisabri wassalah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan sesungguhnya sholat itu berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Menurut hasil survei di Indonesia, di antara kita mayoritas kaum muslimin ini, kaum muslimin di Indonesia kan mayoritas 80% lebih, itu yang betul-betul meninggalkan sholat, hanya Islam KTP dan dia tidak sholat sama sekali, itu memang kecil sekali persentasenya, sekitar 0,4%. Yang betul-betul muslim tapi nggak sholat, itu 0,4%. Kemudian yang muslim dan dia sholat 5 waktu tapi masih bolong-bolong, masih suka meninggalkan, itu berjumlah 60%. Besar ya. Jadi dia sholat mungkin 5 waktunya, maghrib isya saja misalnya, atau mungkin maghrib saja misalnya, zuhur asar sudah bablas misalnya, subuh juga ketiduran misalnya. Itu 60% jumlahnya, mayoritas. Kemudian yang rutin melaksanakan sholat 5 waktu itu sekitar 38,9%. Yang rutin sholat 5 waktu, dan dari yang 38,9 itu yang rajin sholat jamaah itu hanya 2%. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang 2% ya. Amin ya. Jadi itulah beratnya tantangan kita ya. Banyak 60% tadi ya, tapi hanya 5 waktu bolong-bolong banyak. Yang rutin 38,9%. Nah, inilah PR kita semuanya. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya itu berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Maka di sini akan kita bahas nanti bagaimana cara kita khusyuk dalam sholat. Ayat yang mirip dengan ayat 45 Al-Baqarah berikutnya 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah Ta'ala dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar ya. Ini saya tulis puasa karena sebagian ulama mengartikan sabar itu saum atau sholat, karena puasa itu identik dengan kesabaran. Orang yang temperamen ya, orang yang suka emosi, nah cara untuk menurunkan emosinya itu diantaranya adalah dengan rutin berpuasa. Insya Allah kalau dia rutin berpuasa akan bisa menurunkan emosinya dan akan menjadi orang-orang yang penyabar. Maka di sini diartikan minta tolonglah dengan puasa dan sholat. Apa sejatinya sabar itu? Sabar adalah menahan diri dari menggerutu, menahan lisan dari mengeluh, dan menahan anggota badan dari menampar pipi, merobek-robek baju, dan perbuatan tidak sabar selain keduanya, yang disebut dengan niyah, terutama pada saat menerima musibah kematian ya. Gak boleh menangis dengan meronta-ronta, menyesali dan sebagainya ya. Jadi karena kita innal insana khuliqa halu'a, manusia ini diciptakan dalam keadaan yang keluh kesah,
idza massahu syarru jazua, ketika dia ditimpa musibah dia mengeluh. Wa idza massahul khairu manua, ketika diberikan nikmat dia bakhil, ya, tidak suka berbagi. Itulah sifat buruk manusia. Maka orang yang sabar itu orang spesial, sehingga Allah Ta'ala memberikan ganjaran pahala orang sabar itu dengan pahala yang tidak ada batasnya. Di surah Az-Zumar ayat ke-10 Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya akan dipenuhi pahala orang yang sabar itu dengan tanpa batasan, unlimited. Jadi inilah pentingnya kita untuk memiliki sifat sabar. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan kesabaran? Ada banyak cara, ada banyak kiat, diantaranya 8 kiat ini. Yang pertama, mengikhlaskan niat dan mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting. Kita ikhlaskan, kita murnikan niat kita, dan kita yakini sepenuhnya bahwasanya seluruh yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari keputusan, dari ketentuan Allah Ta'ala. Mulai dari ajal kita, rizki kita, amal kita, kebahagiaan, kemelaratan kita, sudah ada ketentuannya semuanya. Sehingga sudah kita ibarat pemain dalam sebuah drama, itu tinggal kita lakukan saja sesuai dengan yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Tidak perlu untuk protes, tidak perlu untuk berkeluh kesah dan sebagainya. Inilah yang paling penting, ya, tentang niat dan mengimani takdir. Yang kedua yaitu dengan memperbanyak tilawah ataupun membaca Al-Quran. Karena dengan ayat-ayat Al-Quran itulah terutama kita membacanya dengan tadabbur, ya, dengan penghayatan, supaya kita fahami apa yang kita baca. Banyak cerita umat masa lalu tentang masalah kesabaran mereka, dan juga bagaimana janji Allah Ta'ala yang diberikan kepada orang yang sabar tadi, diantaranya Az-Zumar ayat 10. Yang ketiga, memperbanyak puasa sunnah, karena puasa ini akan bisa menurunkan emosi orang tadi. Yang keempat, mujahadatun nafas, bersungguh-sungguh untuk mengendalikan jiwa kita, syahwat kita. Yang kelima, mengingat-ingat kembali tujuan hidup di dunia. Kita diciptakan untuk beribadah, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk sekedar menikmati alam, bukan. Tapi kita diciptakan untuk beribadah totalitas, baik itu ibadah khusus atau ibadah umum. Dan kita hidup di dunia hanya sebentar, sabar sebentar saja, tidak lama lagi semuanya juga akan meninggal. Harus mengingat-ingat terus. Yang keenam, perlu mengadakan latihan-latihan sabar secara pribadi. Kalau perlu konsultasi dan mendatangkan atau mendatangi para psikolog misalnya. Yang ketujuh, membaca kisah-kisah kesabaran baik dari kalangan para nabi, para rasul, ataupun para generasi pendahulu kita. Di antara contoh Rasul yang sangat sabar luar biasa adalah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini luar biasa, Masya Allah, ya. Beliau diuji, awalnya diuji dengan kekayaan, kesehatan, keluarga yang harmonis, kemakmuran, ya. Tetapi iblis penasaran dengan keimanan Nabi Ayub. Kata iblis, berikan waktu, kesempatan kepadaku, ya Allah, untuk memberikan ataupun menguji pada Ayub ini, apakah ketika dia diuji dengan kondisi sebaliknya dia masih beriman ataukah dia kufur. Maka Allah mempersilahkan, silakan, semua atas izin Allah, ya. Akhirnya Nabi Ayub ini diuji dengan kondisi yang berbalik. Pada saat anak-anaknya berada di sawah atau di tanah lapang dan beristirahat di sebuah tempat, tempatnya ambruk, anak-anaknya mati semua. Ternak, kebun, harta yang dimiliki habis semuanya.
sehat fisiknya yang sebelumnya bugar walafiat, akhirnya diuji dengan sakit yang tidak ada obatnya, sakit seluruh tubuhnya ini, sakit fisik, sakit kulit yang tidak ada obatnya. Jadi hartanya habis, anaknya meninggal, fisiknya sakit, hanya istrinya yang menemani beliau sampai beliau dirawat ya. Dan pada saat dirawat, istrinya beberapa kali minta supaya Nabi Ayub berdoa kepada Allah, minta kesembuhan, tapi Nabi Ayub tidak mau awalnya, tapi pada akhirnya mau ya. Alasan Nabi Ayub, kita ini sudah diberikan kesejahteraan waktu yang lama. Jadi kalau dikalkulasi dalam kehidupan Nabi Ayub ini, beliau diberikan kesehatan itu antara sebelum dan sesudahnya itu 70 tahun, sedangkan sakitnya itu sekitar 18 tahun. Mungkin ini juga bisa jadi pertimbangan bagi kita ya. Kalau mungkin kita dikasih sakit ya, coba bandingkan antara sakit kita yang mungkin hanya beberapa hari opname di rumah sakit dengan waktu sehatnya kita yang bertahun-tahun itu barangkali bisa meningkatkan kesabaran kita seperti Nabi Ayub. Antara 70 tahun dan 18 tahun ini masih banyak 70 tahun, sehingga beliau doanya di surat Al-Anbiya ayat ke-83 itu doa yang tidak ngotot ya, artinya wa ayyuba idnada rabbahu, ingatlah kepada Nabi Ayub ketika berseru kepada Tuhannya, anni masaniyadurru, ya Allah saya ini ditimpa sakit, wa anta arhamur rahimin, dan Kau adalah zat yang maha pemberi kasih sayang. Itu saja doanya, tidak yang mulu-mulu ya, tapi Allah maha tahu dengan doanya beliau. Ketika beliau disuruh untuk mandi, saat itu istrinya berangkat keluar dan Nabi Ayub diminta untuk menjejakkan kakinya di tanah, kemudian sehat. Sebelumnya yang sakit menjadi sehat full, sehingga ketika istrinya pulang itu kaget, mana mencari-cari suaminya yang sebelumnya tidak bisa berbuat apa-apa, ketemu dengan laki-laki yang tampan luar biasa, dikira bukan Nabi Ayub, ternyata dia adalah Nabi Ayub yang sebelumnya dalam kondisi sakit dan sekarang menjadi sehat walafiat. Allah mengembalikan satu demi satu nikmatnya. Anak-anaknya bukan hidup kembali, tetapi istrinya hamil beberapa kali dan melahirkan anak-anak yang tidak kalah cantiknya, tidak kalah tampannya dengan yang sebelumnya sudah meninggal. Kebunnya kembali, kekayaannya kembali, dan beliau happy ending pada akhirnya. Itulah kisah kesabarannya luar biasa. Kemudian kita juga dianjurkan sering berdoa supaya mendapat kesabaran. Apa yang bisa kita baca? Al-Quran mengajarkan di Al-Baqarah 250 ya, di antara doa supaya kita memiliki kesabaran, Rabbana afriq alaina sabra, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, wa tsabbit aqdamana, dan teguhkanlah tapak pendirian kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, serta menangkanlah kami terhadap kaum yang kafir. Ini doa yang bisa kita baca secara umum ya, dalam konteks untuk minta kesabaran apapun. Sabar ini ada 3 macam. Yang pertama, as-sabru 'alal ma'mur, kesabaran melakukan perintah-perintah ketaatan. Yang kedua, as-sabru 'alal mahdur, kesabaran dalam menjauhi segala macam kemaksiatan. Yang ketiga, as-sabru 'alal maqdur, kesabaran dalam menghadapi takdir ya, berupa musibah-musibah. Nah, maka kita berdoa seperti ini. Bisa juga kita membaca doa yang mana doa ini diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Di antaranya kepada Abu Salamah, seorang sahabat mulia, ikut ditaklim Rasulullah di Masjid Nabawi. Kemudian ketika pulang, Abu Salamah mengajarkan doa ini kepada istrinya. Maka istrinya pun juga hafal dengan doa ini, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimatul istirja namanya. Kemudian disambung dengan Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala kepadaku dalam hal musibah ini.
wa akhlif li khairan minha, dan berilah ganti yang lebih baik dari musibah. Akhirnya tidak berapa lama kemudian Abu Salamah suami tercinta meninggal dunia. Betapa sedihnya Ummu Salamah, tetapi kesedihannya sambil beliau sabar kemudian membaca doa ini. Maka tidak berapa lama kemudian setelah masa iddahnya selesai, datanglah Rasulullah SAW untuk melamar Ummu Salamah menjadi istrinya. Jadi Allah Ta'ala langsung mengabulkan doa Ummu Salamah, wa akhlif li khairan minha, berilah ganti yang lebih baik dari musibahku tersebut. Ini juga bisa kita baca ya. Kita mendapat ujian apapun, apakah kehilangan uang, kehilangan HP, kehilangan kendaraan, sudah kita serahkan pada Allah. Ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, tidak perlu kita protes. Usaha tetap boleh ya, usaha untuk menemukan kembali boleh, tapi kalau sudah mentok maka terus kita baca doa ini, insya Allah ada gantinya. Kalau kita sabar itu akan ada gantinya dengan doa-doa seperti ini. Baik, berikutnya tentang masalah sholat. Ini adalah sebagai mi'raj orang beriman. Oleh utama dalam peristiwa Isra Mi'raj menekankan bahwa sholat adalah satu-satunya ibadah yang perintahnya diberikan langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Ini menunjukkan betapa krusialnya sholat. Kalau perintah tentang masalah puasa, masalah zakat, ya, masalah haji, itu diwahyukan oleh Allah lewat malaikat Jibril dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Tetapi kalau sholat, Allah Ta'ala memanggil langsung Rasulnya ke Sidratul Muntaha tadi. Kemudian sholat sebagai cas mental, menjelaskan ini Al-Baqarah 45 tadi sudah kita baca. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kenapa? Mengapa sholat? Karena sholat adalah media komunikasi langsung, dialog antara hamba dengan pencipta masalah tersebut. Masalah dari Allah, maka solusinya dari Allah. Bagaimana? Ya kita dialogkan, kita komunikasikan dengan Allah Ta'ala. Sehingga sholat ini perlu memiliki kualitas, yaitu dengan khusyuk. Mari kita mengevaluasi sholat kita ini, apakah sholat kita ini sudah menjadi tempat istirahatnya kita, sebagaimana Nabi mengatakan kepada Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Atau mungkin menjadi beban selama ini, hanya sekedar gugur kewajiban. Jadi konteksnya kita bukan soal meninggalkan sholat ya. Kalau meninggalkan sholat ini berat sekali konsekuensinya. Al-ahdu bainana wa bainakum tarkus sholat, kata Rasulullah. Perjanjian antara kami dengan kalian adalah meninggalkan sholat. Kata Rasul, faman taraka faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia kafir. Nah, itu kalau pembahasan masalah fikihnya ya. Kita ini membahas tentang kualitas. Sudah sholat dari bagian ke 38,9% tadi ya. Maka bagaimana kita meningkatkan kualitas sholat ini? Sholat ini bisa menjadi solusi apabila berkualitas. Nabi sendiri sering idza hazabahu amrun sholat. Kalau Nabi ditimpa masalah, maka beliau sholat. Insya Allah masalahnya akan segera selesai. Kemudian sholat juga memberikan ketenangan. Nabi mengatakan waju'ila qurratu aini fis sholat. Dijadikan ketenanganku, hiburanku berada dalam sholat. Nah, kemudian tadi sudah kita sebutkan, Nabi mengatakan ya Bilal aqimis sholat, wahai Bilal dirikanlah sholat, arihna biha, santaikan kami, istirahatkan kami dengan melaksanakan sholat ini. Bahkan sholat ini akan bisa mengubah diri kita serta masyarakat kita ya. Allah mengatakan wa aqimis sholat, dirikanlah sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita sholat sementara masih belum bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, yang perlu dipertanyakan adalah kualitas sholat kita yang mungkin belum maksimal ya.
Kalau masyarakat Muslim maksimal dalam sholat, maka dampaknya akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Akan damai masyarakat kita dengan sholat ini. Jadi ini menjadi rumus ya. Kalau kita ingin sukses, ingin bahagia, sehat dan selamat, ini rumusnya. Ada 3 kata kunci di sini. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ini ada 2, yaitu iman. Iman ini adalah kata kunci dasar untuk mendapatkan kebahagiaan. Kemudian ibadah berupa apa? Ruku, sujud, ibadah kepada Allah. Kemudian waf'alul khaira, berbuat kebaikan, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kesuksesan. Wajah itu fillahi haqqa jihadi, dan berjuanglah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi ini kata kuncinya ya, bahwa untuk mendapatkan kesuksesan kebahagiaan dunia akhirat, maka kita harus punya landasan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian sholat, warka'u wasjudu wa'budu, kita juga beribadah. Kemudian waf'alul khaira, ada prestasi kebaikan. Ini adalah kaitannya dengan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kemudian prestasi kebaikan itu adalah hablum minan nas. Kemudian wajahidu fillahi haqqa jihadi, totalitas dalam perjuangan. Insya Allah apabila kita melakukan 3 rumus ini, kita akan mendapatkan la'allakum tuflihun, jadi sukses, bahagia, sehat dan selamat dunia dan akhirat. Dan itulah harapan kita. Ini kalau kita lihat dari hasil survei ya, di masyarakat dunia, ternyata ada 5 negara dengan tingkat bunuh diri tertinggi, yaitu kondisi lingkungan di suatu wilayah atau negara juga dapat mendorong warganya untuk mengambil jalan pintas yang satu ini. Berikut ini adalah negara-negara dengan tingkat bunuh diri tertinggi. Jadi yang tertinggi di sini Korea Selatan, walaupun maju negaranya, ada 28,6 orang per 100.000 penduduk. Alasan bunuh diri terbanyak karena depresi pekerjaan, karir, keluarga dan lain-lain. Kemudian ada negara Guyana, ini ada di Amerika Selatan, 40,3 dari 100.000 penduduk bunuh diri karena alasan depresi. Kemudian ada negara Lesotho, ini berada di Afrika bagian selatan, 70,4 orang per 100.000 penduduk. Kemudian ini lebih banyak ya, ternyata yang terbanyak Lesotho ini. Kalau yang Korea Selatan ini masih di bawah Eswatini. Eswatini ini juga sama, berada di Afrika bagian selatan. Sedangkan negara Kiribati ini berada di Samudra Pasifik antara Hawaii dan Australia. 28,3 orang dari 100.000 penduduk. Ini angka-angka yang bisa memberikan pencerahan pada kita ya. Kalau seandainya mereka ini memiliki iman ya, beribadah kepada Allah Ta'ala, insya Allah tidak akan sampai terjadi yang seperti ini. Orang mukmin itu harus percaya pada takdir. Bunuh diri bukan akhir dari segalanya. Justru yang melaksanakan kematian dengan bunuh diri itu akan mendapatkan siksaan yang berat ya di akhirat nanti, dilemparkan ya ke neraka, walaupun tetap ada hisabnya ya. Aplikasi dalam problematika hidup ya, bahwasanya solusi ekonomi dan keluarga, bagaimana ketenangan setelah sholat membantu bapak-bapak berpikir jernih mencari nafkah, dan ibu-ibu juga demikian bisa berpikir jernih dalam mendidik anak. Karena ketika orang itu sholat akan memiliki ketenangan batin, dan ketenangan batin inilah
akan memberikan pencerahan kepada akal pikirannya sehingga bisa bekerja dan bisa melaksanakan aktivitas dengan tenang. Demikian pula ada kekuatan doa dalam sholat, mengingatkan bahwa saat sujud adalah posisi terdekat hamba dengan Allah Ta'ala. Disitulah tempat curhat terbaik atas segala musibah. Ketika iblis berjanji pada Allah Ta'ala untuk menggoda manusia dari arah kanan, dari arah kiri, dari depan, dari belakang, Allah tidak menyebutkan iblis menggoda dari dua arah, arah atas dan arah bawah, supaya kita menengadahkan ke langit untuk berdoa dan bersujud ke bumi untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Janji Allah ya, jika sah pada sholat sudah benar, maka pertolongan Allah atau ma'unah pasti datang. Sebagaimana Allah mengangkat duka Nabi dengan perjalanan mi'rajnya. Kalau Rasul dimi'rajkan, maka kita mi'raj kita adalah dengan melaksanakan sholat. Jadi yang menjadi perhatian jamaah sekalian, ini ada beberapa riwayat hadis ya. Nabi pernah bersabda begini, menjadi perhatian kita semuanya ya. Innar rajula la yansarifu, ada seseorang yang benar-benar selesai sholat, wa ma kutiba lahu illa asyru sholatihi, tidak ditulis pahala baginya melainkan hanya 1/10 saja. Tis'uha, ada yang 1/9-nya. Thumunuha, ada yang 1/8. Subu'uha, ada yang 1/7. Ada yang 1/6. Sudusuha, khumusuha, 1/5. Ada yang 1/4. Thuluthuha, dan ada yang 1/3. Dan ada yang setengahnya saja. Jadi sholatnya hanya sebagian saja dituliskan, pahalanya tidak full. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud ya. Maka ini harus kita waspadai. Bahkan ada 3 golongan yang sholatnya itu tidak terangkat ke langit, jadi tidak sampai pahalanya ke atas langit sana. Ini hati-hati ya. 3 golongan ini yang bermasalah dengan hubungan sosialnya. Sholat ini hubungan vertikal, 3 golongan ini bermasalah dalam hubungan horizontal. Salah satu la tartafi'u sholatuhum, ada 3 golongan yang sholatnya tidak terangkat fauqa ru'usihim, walaupun sejengkal di atas tanahnya shibron ya, walaupun sejengkal saja tidak diterima atas langit sana. Apa golongan pertama? Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, seseorang yang menjadi pemimpin, mengimami satu kaum yang tidak disukai oleh kaumnya, yang mereka itu benci pada pemimpin ini. Ini baik imam dalam sholat atau imam di luar sholat ya. Kalau imam dalam sholat misalnya, yang ngapunten ya, yang mungkin dia bacaannya kurang bertajwid atau mungkin kurang faham dalam urusan-urusan agama dan sebagainya, itu dalam sholat. Kalau di luar sholat adalah pemimpin yang dolim. Ini hati-hati, siapapun kita, ketua RTK atau kepala keluarga atau sampai presiden, itu harus hati-hati. Yang kedua, ini hati-hati ya, khususnya bagi jamaah ibu-ibu ya. Wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, seorang istri yang menginap pada satu malam, tertidur, wa zawjuha 'alaiha sakhit, padahal suaminya marah kepadanya karena tidak dilayani oleh istrinya dan tidak ada udzur, tidak dalam kondisi berhalangan, tidak dalam kondisi sakit, tidak dalam kondisi capek dan sebagainya, hanya tidak mau saja. Hati-hati. Baik, jadi hati-hati tentang masalah interaksi ini ya. Kemudian yang ketiga, wa akhwani mutasorimani, hati-hati. 2 orang saudara yang saling mendiamkan. Ada masalah, nggak tahu masalah komunikasi atau masalah yang lainnya ya, memutuskan hubungan. Hati-hati. 2 orang saudara ini bisa bermakna saudara ada ikatan keluarga atau saudara dalam Islam, tetap nggak boleh. Jadi inilah 3 masalah yang kaitannya dengan masalah sosial, tapi terkait dengan masalah hablum minallah, masalah ibadah ritual. Hati-hati ya.
Nah, ada lagi ini, orang yang sholat 60 tahun namun tidak diterima. Wa ma tuqbalu lahu sholatun, ya sholat 60 tahun berarti kan sudah lebih usianya, karena sholat kan sejak balik ya, dicatat amalnya kan sejak balik, berarti usianya lebih. Apa sebabnya? La'allahu yutimur ruku, boleh jadi dia menyempurnakan ruku, wala yutimur sujud, tapi sujudnya nggak sempurna. Wa yutimur sujud, boleh jadi dia menyempurnakan sujud, wala yutimur ruku, tapi rukunya tidak sempurna. Nah inilah Pak ya, hati-hati. Sempurna di sini baik itu dari sisi gerakannya ataupun tumakninahnya. Jadi jangan sampai ya, yang viral kalau sudah menjelang Ramadan ini kan viral ya. Tadi malam saya lihat video itu, sholat kecepatan 100 km per jam, ada videonya, mungkin di Blitar itu ya, taraweh, yang menurut kita sudah cepat. Ternyata ada lagi kecepatan 200 km per jam, lebih cepat lagi. Kecepatan 300 km per jam, lebih cepat lagi. Ada yang 400 km per jam, ya Allah ya. Jadi seperti gerakan orang yang senam, bahkan mungkin lebih cepat dari sini, itu kan percuma ya, nggak dapat apa-apa ya, hanya dapat ya apa, dapat nggak dapat apa, ini nggak boleh ya, nggak boleh sholat seperti itu ya kecepatannya. Nah jadi sholat ini harus kita jaga. Bagaimana menjaganya, ini ada pelatihan khusus ya, ini saya cuplik sedikit saja. Harus menyempurnakan wudunya supaya wudu betul-betul tersiram anggota tubuh yang wajib untuk kita siram, kita basuh. Gerakannya ya kita sesuaikan dengan petunjuk Rasul, bacaannya, waktunya juga demikian, dan juga adabnya, dan juga kita usahakan dengan berjamaah. Ini bagaimana cara khusyuk dalam sholat? Ada 2 poin. Poin A mempersiapkan kondisi batin, nanti poin B adalah kondisi lahir. Menghadirkan hati dalam sholat sejak mulai takbiratul ihram hingga akhir sholat sampai salam. Yang kedua, berusaha memahami dan menghayati ayat dan doa yang dibaca sehingga timbul respon positif secara langsung ya. Jadi bacaan-bacaan sholat itu harus kita fahami. Yang ketiga, selalu mengingat Allah dan betapa sedikitnya kadar syukur kita. Kemudian yang keempat, merasakan haibah, keagungan Allah ketika berada di hadapannya, terutama saat sujud. Yang kelima, menggabungkan rasa roja atau harap dan khauf, takut dalam keadaan sehari-hari. Bayangkan ada hadis ya, shollu sholatal muwaddi, sholatlah seperti orang yang akan berpisah, seolah-olah sholat ini yang terakhir, gak ada waktu lagi, sehingga kita perbagus kualitasnya. Yang keenam, merasakan haya atau malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Sedangkan poin B, mempersiapkan kondisi lahiriah, menjauhi yang haram dan maksiat, lalu bertaubat kepada Allah. Yang kedua, memperhatikan dan menunggu waktu-waktu sholat. Yang ketiga, berwudu sebelum datangnya waktu sholat. Jadi menjaga wudu ya, supaya kita selalu dalam keadaan suci walaupun belum masuk waktu sholat. Yang keempat, berjalan ke masjid dengan tenang sambil membaca doa dan zikirnya. Juga kita menempatkan diri pada shaf pertama sebisa mungkin ya, shaf terdepan. Yang keenam, melakukan sholat sunnah sebelum sholat wajib sebagai pemanasan. Yang utama memang di rumah. Kalau sudah sholat qobliyah di rumah, ketika ke masjid ya sholat tahiyatul masjid boleh. Ketujuh, sholat dengan menjaga sunnahnya dan menghindari makruhnya. Nah, supaya kita lebih khusyuk, menghindari hal-hal diantaranya kalau sholat di lantai yang panas dengan menggelar alas, termasuk cuaca ya, seperti ini bagus ya, supaya nggak sumuk. Kalau sholat sumuk itu akan mengganggu kekhusyukan. Kalau kita sholat di pelataran Ka'bah ya, cuacanya panas, walaupun marmernya tetap dingin. Ini marmer khusus yang diimpor sehingga nggak bisa panas ya, dia bisa menyerap sinar atau panasnya matahari, tidak berpengaruh. Kemudian jangan sampai sholat menghadap gambar-gambar ya. Jadi sebisa mungkin
Misalnya ada kaos ya, belakangnya tulisan yang lucu-lucu, ya itu nggak usah dipakai di sholat ya, jangan bawa ke masjid. Itu dibawa ke langit ya. Kalau sholat di masjid maka jangan ada yang tulisan macam-macam. Kemudian sholat di depan makanan itu sebisa mungkin dihindari. Juga orang yang lewat di depannya, sehingga diperintahkan untuk ada sutroh pembatas. Kemudian ini menghindari suara bacaan Al-Quran, zikir yang keras dan lain-lain, supaya sholat kita lebih khusyuk. Berikutnya di antara penghalang yaitu khusyuk, yaitu lemahnya iman, bisikan setan, lalai dan syahwat, perhatian berlebihan pada dunia, meninggalkan masjid, sampai sholat menghadap sesuatu yang dihias ya. Baiklah, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal-amal kebaikan kita dan khususnya sholat-sholat kita, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin untuk bisa beribadah dengan totalitas, dengan penuh kualitas, serta kita mudah-mudahan dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah, dan kita diwafatkan nantinya dalam keadaan yang husnul khotimah. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.